Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Carlos Casillas Memaru dengan NIM 2301070021, kelas 2 semester 3, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Adat dan Hukum Pertanahan. Jadi teman-teman, kami di Flores, Manggarai Timur menganut sistem hukum adat patrilinear, yang dimana hukum adat ini mengikuti garis keturunan ayah. Sejarah patrilinear dalam kehidupan masyarakat Manggarai itu sendiri, dalam kehidupan masyarakat Manggarai Timur yang berada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, berkaitan erat dengan sistem budaya dan adat secara turun-temurun. Sistem patrilinear dalam kehidupan masyarakat Manggarai Timur mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Yang pertama itu silsilah keluarga. Masyarakat Manggarai Timur menganut sistem Goge, di mana garis keturunan dihitung dari keturunan ayah. Keturunan diambil dari bapak, dan anak-anak dianggap sebagai bagian dari suku atau klan ayah mereka. Nama keluarga atau bau dalam bahasa Manggarai diwariskan dari keturunan ayah kepada anak-anaknya. Hal ini memperkuat garis keturunan laki-laki dalam sistem kekerabatan di dalam pembagian harta warisan. Yang kedua, pewarisan harta. Kami di Manggarai Timur, pewarisan harta diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya sebagai bentuk budaya secara turun-temurun yang harus diwariskan. Jadi warisan ini bertujuan untuk menjaga sistem keluarga dan keseimbangan keluarga dalam sistem patrilinear, sehingga tanah dan harta warisan lainnya tetap berada di garis keturunan yang sama. Di sini perempuan tidak memiliki harta warisan yang begitu signifikan, karena harta warisan semuanya diturunkan dari ayah kepada anak laki-lakinya, kecuali dalam bentuk kecil seperti seserahan atau belis di dalam pernikahan anak perempuan. Struktur sosial dan kepemimpinan. Di dalam adat Manggarai Timur, sistem kepemimpinan yang diwariskan dari kapu atau agolo yang dimana dia berperan sebagai tetua adat. Pemimpin adat atau tetua agolo biasanya dipilih dari keturunan laki-laki, dan tugasnya termasuk mengelola urusan adat dan menjaga keutuhan masyarakat adatnya. Struktur klan atau suku yang disebut Boy dalam bahasa Manggarai Timur itu juga bersifat patrilinear dalam pernikahan dan keluarga, serta merupakan simbol integrasi perempuan dalam keluarga laki-laki. Setelah menikah, perempuan akan menjadi bagian dari keluarga suami, dan yang dilahirkan itu dianggap sebagai garis keturunan dari sang ayah. Karena ini mengikuti prinsip patrilinear. Yang kelima teman-teman, dari sejarah patrilinear di Manggarai Timur, yaitu peran laki-laki sebagai penjaga tradisi. Anggota Boe dianggap berasal dari leluhur dari laki-laki yang sama, yang memperkuat peran laki-laki dalam menjaga garis keturunan dan kekuatan sosial. Yang keempat itu pernikahan dan belis. Dalam pernikahan adat Manggarai, pihak laki-laki harus memberikan belis atau seserahan kepada pihak perempuan. Bagian kelima dari sejarah sistem patrilinear di Manggarai Timur yaitu peran laki-laki sebagai penjaga tradisi. Sebagai bagian dari kesepakatan pernikahan, sistem belis ini memperkuat peran laki-laki dalam menjaga tradisi itu sangat penting. Mereka dianggap sebagai pemimpin dan penerus dalam setiap upacara-upacara adat. Mereka bertanggung jawab atas kelangsungan suku dan tanah-tanah leluhur. Leluhur laki-laki sangat dihormati, dan hubungan antara klan seringkali terjadi melalui laki-laki dalam konteks politik maupun adat istiadat yang berlangsung di suatu suku tertentu di daerah Manggarai Timur.
Meskipun sistem patrilinear masih menjadi prinsip yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai Timur, yang berikut teman-teman masalah dari sistem patrilinear yang ada di Manggarai Timur ini. Yang pertama yaitu ketidaksetaraan gender. Dalam masyarakat patrilinear, biasanya sistem warisan yang dibagikan secara turun-temurun biasanya harus diwariskan kepada anak laki-laki dari sang ayah. Hal ini mengakibatkan perempuan, meskipun mereka terlibat dalam produksi harta-harta tersebut, mereka tidak memiliki hak untuk diwarisi atau untuk memiliki harta dari sang ayah. Dampak dari ketidaksetaraan ini mengakibatkan perempuan itu harus bergantung ekonominya terhadap laki-laki, yang mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kegiatan ekonomi, yang dimana kegiatan ekonomi ini sendiri mereka bisa menguasai dengan lebih teliti daripada seorang laki-laki sendiri. Masalah yang kedua yaitu teman-teman, di sini pengabaian peran perempuan. Di sini perempuan seringkali diabaikan dari setiap mereka mengambil keputusan dalam keluarga maupun komunitas-komunitas yang ada di suatu daerah tertentu, seperti halnya di Manggarai Timur, daerah tempat kami tinggal ini. Meskipun mereka sering berperan penting dalam meningkatkan ekonomi keluarga, baik dalam suatu suku dalam masyarakat, tetapi suara mereka sering diabaikan dan selalu tidak dihiraukan. Nah, dampak dari hal ini sendiri teman-teman, mereka selalu mengalami frustasi yang dimana suara-suara mereka selalu tidak didengarkan oleh masyarakat luas, baik dalam setiap pembagian harta warisan maupun setiap kegiatan-kegiatan adat. Mereka dianggap sebagai pihak yang tidak berwenang dalam kegiatan-kegiatan pewarisan harta tersebut. Padahal kalau kita mengacu pada setiap kesetaraan gender, di sini mereka juga mempunyai hak dan kuasa untuk mengeluarkan pendapat mereka, baik itu dalam kegiatan budaya maupun kegiatan adat istiadat lainnya. Modernisasi dan perkembangan zaman membawa perubahan-perubahan yang lebih signifikan dalam sistem patrilinear ini, di mana di dalamnya sudah ada kesetaraan gender atau hak-hak perempuan dalam pembagian harta warisan, seperti akses yang lebih besar kepada perempuan baik dalam pendidikan maupun ekonomi pada zaman atau di era modern sekarang ini. Namun jejak kuat sistem patrilinear tetap ada dalam setiap dan sistem budaya lokal yang masih kental di kehidupan daerah Manggarai Timur ini. Secara keseluruhan, sistem patrilinear yang ada di Manggarai Timur bukan hanya tentang pembagian harta warisan, tetapi juga menjadi bagian yang ada di setiap sistem adat dan sistem pembagian harta warisan secara turun-temurun dari nenek moyang, menjadi bagian penting dan selalu tertanam dalam diri masyarakat Manggarai Timur itu sendiri. Masalah yang ketiga yaitu keterbatasan pendidikan dan kesehatan. Dengan posisi yang kurang menguntungkan, pihak perempuan sering tidak memiliki banyak akses dalam pendidikan maupun kesehatan, karena dalam sistem patrilinear ini kita sering mengutamakan peran laki-laki daripada peran perempuan. Dan juga seringkali orang tua lebih mengedepankan pendidikan dari seorang anak laki-laki daripada seorang anak perempuan. Nah, dampak dari kurangnya pendidikan dan akses kesehatan bagi perempuan ini, mereka cenderung selalu mengakibatkan rendahnya keterampilan dan kualitas seorang perempuan dalam kehidupan sehari-hari, serta menurunkan kontribusi mereka untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, dari masalah-masalah yang sudah dibahas tadi, berikut cara-cara menyelesaikan masalah atau jalan keluar dari setiap
perseteruan dalam ketidaksetaraan gender bagi perempuan. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran, di mana masyarakat harus mengadakan seminar atau program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas dari setiap proses kehidupan dalam meningkatkan setiap ekonomi keluarga, yang dimana di dalam sini kita harus mengutamakan kesetaraan gender baik dalam kehidupan adat ataupun warisan-warisan, agar perempuan juga mendapatkan keadilan yang sama dengan laki-laki. Tujuan dari edukasi dan kesadaran ini yaitu untuk meningkatkan penerimaan terhadap kesetaraan gender. Cara yang kedua yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Mendirikan koperasi untuk meningkatkan ekonomi perempuan, yang dimana di dalamnya kita merekrut perempuan baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak berpendidikan untuk mengambil sebuah tindakan agar kesetaraan gender itu terjadi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan posisi ekonomi perempuan sehingga mereka juga dapat mandiri dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi keluarga. Baik teman-teman, sekian materi dari saya, materi tentang sistem patrilinear yang ada di daerah saya, yaitu daerah Flores, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, yang dimana kami menganut sistem patrilinear ini. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila.